Shalom semuanya. Ada sukacita? Amin. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Matius pasal 35 ayat Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana perikop ini bicara soal belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari apa yang sudah dituliskan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan sampai dengan Yohanes, sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, Yesus selalu memperkatakan hal demikian. Firman Tuhan selalu menulis bahwa Yesus selalu berbelas kasihan kepada banyak orang. Mata Yesus selalu tertuju dan penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang saat itu mengikuti Dia. Karena itu Bapak Ibu, saya kutip firman Tuhan dari Roma pasal 19 ayat 15, katakan begini. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Maka pada hari ini Bapak Ibu, waktu kita dengar firman Tuhan ini, aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, maka saya berharap bahwa di dalam hati kecil kita bertanya, adakah Yesus bermurah hati dan berbelas kasihan terhadap saya? Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 9 dari Matius ayat yang ke-35 sampai dengan 38, kita nggak akan bahas tentang firman Tuhan yang katakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit, dan mintalah kepada yang mempunyai pekerja itu, tuaian itu, supaya dia memberikan pekerja. Tapi yang menarik dari bacaan ini yaitu ayat 36, katakan begini, kenapa Yesus melihat banyak orang dan tergeraklah hati Yesus kepada mereka. Kenapa Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak saat itu? Bukan karena Tuhan Yesus melihat dan merasa kagum, wah semua mereka ikut Yesus kemana saja Yesus pergi dan mereka berbondong-bondong dan mengikuti Yesus. Tapi firman Tuhan kita mau garis bawahi kata bahwa kenapa Yesus berbelas kasihan dan tergerak hatinya kepada orang banyak itu. Maka Matius menuliskan keadaan orang-orang saat itu, menulis keadaan orang-orang, banyak orang saat itu yang mengikuti Yesus, mereka lelah. Amin. Amin. Mereka lelah, mereka terlantar. Dan Yesus menggambarkan bahwa mereka yang terlantar itu, yaitu mereka hidup tanpa seorang gembala.
Mereka tidak hidup dengan dituntun oleh seorang pemimpin. Karena memang pada saat Yesus masih ada dan melayani di dunia itu, pada zaman itu orang banyak, orang Israel, semua orang tidak menemukan figur seorang gembala yang baik. Mereka tidak menemukan seorang pemimpin yang baik. Ada banyak orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat, mereka hanya mengurusi urusan-urusan mereka saja. Mereka lebih mengurusi apa yang mereka inginkan daripada yang orang banyak saat itu menginginkan. Sehingga mereka hilang figur seorang pemimpin. Karena itu Yesus bilang apa? Mereka terlantar. Seperti apa? Domba yang tidak bergembala. Karena itu waktu Yesus ada di dunia, dia katakan bahwa akulah gembala yang baik dan kamu adalah domba-dombanya. Yesus datang dengan sebuah pribadi bahwa aku ini gembala, aku dapat menuntun engkau, aku dapat melihat dan memelihara engkau, aku akan mengumpulkan engkau dari setiap domba-domba yang lain. Dan firman Tuhan menceritakan bahwa satu saja dari domba yang hilang, gembala itu pergi dan mencarinya. Artinya yang satu yang hilang itu berguna dan bernilai bagi gembala itu. Karena itu dia menatap dengan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, taruh di hatimu, taruh di pikiranmu bahwa aku adalah bagian dari orang yang dilihat Allah dengan penuh belas kasihan. Amin. Karena firman Tuhan bilang aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa. Artinya terserah Yesus mau menaruh belas kasihan itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dia mati di kayu salib, dia mengatakan kepada kita semua bahwa engkau layak menerima belas kasihanku. Amin. Amin. Karena kasih karunialah kita ada di tempat ini. Yuk kita lihat firman Tuhan bilang mereka lelah. Adakah di sini yang lelah? Ada ya. Semua kita lelah. Kadang-kadang kita capek, kita lelah, kita banyak kerjaan, kita ngurus A, B, C dan D, lalu kita capek. Amin ya, semua. Dan itu natural. Pasti datang dari setiap orang yang ada di tempat ini, termasuk saya. Karena itu kalau kita bilang kita lelah secara fisik, karena ada dua, lelah secara fisik dan lelah secara jiwa. Kalau lelah secara fisik, apa yang saudara kita lakukan? Kita tidur. Udah saya stop dulu kerjanya, saya tidur sebentar. Ya, walaupun hanya 5 menit, 15 menit, tapi kalau saudara tidur dengan lelap, bangun segar. Amin. Amin ya. Ya karena itu yang lelah bilang ke temannya masing-masing, kalau engkau lelah tidurlah sebentar lah. Istirahatlah sebentar. Jangan terlalu bergiat-giat. Jangan terlalu memaksakan diri. Tapi hari ini saya dan saudara mau belajar bahwa yang Yesus maksudkan waktu dia bilang dia berbelas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena orang banyak itu lelah secara jiwa. Amin. Bukan sakit jiwa, beda ya. Ini hanya lelah. Oke. Karena itu firman Tuhan bilang mereka lelah. Mereka terlantar. Bapak Ibu, kita yang tahu diri kita yang tahu posisi jiwa kita. Kita sementara lelah atau tidak. Amin. Ya. Kalau kita lelah secara jiwa, mau tidur berapa jam pun tetap aja bangunnya sama. Malah akibat dari lelah secara jiwa itu kadang-kadang kita jadi orang yang susah tidur. Iya enggak? Udah bolak-balik itu ciri-ciri satu tuh. Ya, kalau kita udah tidur enggak bisa nyenyak, apa ya? Kenapa? Kok bisa ya? Nah, kita mulai menyalahkan yang lainnya. Tapi ketahuilah hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, Yesus sementara menatap kita yang
lelah secara jiwa. Pak Ibu, Saudara, saya kutip Yesaya pasal 40 ayat 31 bagian A bilang begini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang menanti-nantikan akan dapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal kelelahan jiwa, maka kita tidak bisalah hanya tidur saja. Kita tidak bisa hanyalah yuk kita refreshing, yuk kita pergi ke satu tempat. No, tapi kalau kita bicara soal kelelahan secara jiwa, maka yang satu yang kita butuhkan, kita butuh kekuatan yang baru, dan kekuatan yang baru itu datangnya dari Tuhan. Amin. Karena itu kalau engkau merasa lelah, yuk masuk hadirat Tuhan. Kalau engkau merasa lelah, cepat-cepat berdoa, tenang. Karena itu firman Tuhan bilang jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Tenang, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kelelahanmu akan hilang, iya enggak? Iya enggak? Iya tidak? Ada yang lelah di tempat ini? Jawab sendiri, karena saya juga terkadang ngerasa lelah. Dan saya cari solusinya adalah saya cari hadirat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang apa? Orang yang menanti-nantikan, bicara menanti-nantikan Tuhan adalah bicara sesuatu yang berharga, bernilai. Gak ada orang mau bersusah-susah menantikan sesuatu yang bukan menjadi harapannya, sesuatu yang kosong, sesuatu yang gak ada nilainya. Tapi bicara soal orang yang mau bersusah-susah menanti-nantikan sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan. Amin. Karena setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan mengatur langkah kita, kita akan menjadi orang-orang yang apa? Terlantar. Kita nggak tahu, kita kehilangan tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita kehilangan fokus sebagai anak-anak Tuhan. Kita kehilangan harapan kita kepada Bapa kita. Kita kehilangan damai sejahtera di sana. Akibatnya apa yang kita lakukan, yang mulai nyata dalam hidup kita, dia akibat dari kelelahan itu, kita mulai mundur dari ibadah-ibadah. Amin. Kita mulai mundur dari doa pribadi kita. Kita mulai mundur dari semua yang berbau rohani. Amin. Itu kadang-kadang datangnya secara kita gak sadar. Kita nggak sadar, tahu-tahu oh iya ya, saya kayaknya udah lama nggak doa. Oh iya ya, saya kayaknya udah lama nggak beribadah. Oh iya ya, saya kok hari-hari ini doanya kok hanya 2 menit, 3 menit. Padahal dulu waktu saya kenal Tuhan, waktu pertama kali saya diubahkan, waktu pertama kali saya terima Yesus, wah doa saya mah 2 jam atuh. Saya mah suka memuji, menyembah. Ibadah di mana aja saya jalan, saya ikut, saya jabani, sehingga kadang-kadang jam 9 ibadah di sini, jam 10 di sana, jam 12 di sana. Wah, saking semangatnya. Tapi udah mulai berubah belum? Haleluya. Amin. Amin. Itu tanda kelelahan. Karena itu kalau firman Tuhan bilang apa? Yuk kita menanti-nantikan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberi kita kekuatan yang baru. Dengan demikian waktu kita mulai merasa bahwa kita udah mulai mundur dari Tuhan, kita merasa bahwa kita selangkah mundur di dalam setiap persekutuan kita, hubungan kita sudah tidak lagi baik, kita udah mulai merasa lelah dalam hidup ini, maka kita akan jadi orang-orang yang tidak lagi ada arah dan tujuan. Kita hidup seperti apa yang kita pikirkan. Yang penting jasmani saya, Bapak Ibu Saudara,
Kebutuhan jasmani itu juga penting. Tapi lihat yang sederhana ini. Kenapa ini tersirat dan tertulis di dalam kisah ini. Bahwa Tuhan tidak memandang mereka karena mereka lelah. Jalan jauh mengikuti Yesus. Dari setiap golongan mereka meninggalkan keluarga mereka. Bahkan ada yang membawa anak kecil. Dan mereka tidak membawa makanan dan bahkan perbekalan mereka habis. Dan mereka mengikuti Yesus. Yesus tidak melihat capeknya itu, tapi yang Yesus menyorot di sini, yaitu mereka lelah secara jiwa mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, sebelum Yesus memberi mereka makan, Yesus memulihkan mereka dulu. Amin. Dalam cerita itu Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka di sana. Lalu waktu saya baca kisah ini, saya berpikir, bahwa ya mereka udah lapar, ya udah kasih aja mereka makan. Kenapa? Mesti menyembuhkan dulu, menyucikan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dipulihkan di dalam jiwa kita, kalau kita sehat secara jiwa, makanan apapun enak rasanya. Amin. Tapi kalau udah mulai kayaknya gak selera makan, itu hati-hati. Itu udah mulai alarm. Wih, kamu udah gak mulai sehat nih secara jiwa nih. Iya kan? Karena kalau kita sehat secara jiwa, maka kita akan jadi orang-orang yang bersyukur. Maka oncom pun enak seperti bistik. Wah, keren. Amin. Ya, karena itu sebelum 5.000 orang itu dikasih makan sama Tuhan, Tuhan pulihkan mereka dulu. Setelah Tuhan pulihkan jiwa mereka, setelah Tuhan menyegarkan jiwa mereka, baru Tuhan memberi mereka makan roti dan ikan. Kalau kita pikir roti dan ikan sesuatu yang sederhana, tapi lihat waktu jiwa kita dipulihkan, waktu jiwa kita disembuhkan, waktu jiwa kita disegarkan, maka kita akan jadi orang-orang Kristen yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, dengan demikian waktu kita menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan berarti dalam hidup kita, Dia akan beri kita apa? Kekuatan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan itu. Catat baik-baik dan ingat bahwa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ada di dalam golongan orang-orang yang Engkau menaruh belas kasihan-Mu kepadaku. Kenapa? Karena aku butuh Engkau, aku butuh belas kasihan-Mu, aku butuh hadirat-Mu, aku butuh tuntunan-Mu, aku butuh Engkau sebagai gembala yang memimpin langkah hidupku. Ini bukan lagi kita mau bicara soal sosok gembala yang kita lihat setiap hari. Kita nggak bisa beda-bedakan Yesus dengan gembala kita. Tapi yang Tuhan mau sekarang, yaitu kita fokus pada siapa yang datang dan bilang, akulah gembala yang baik dan kamu adalah domba-dombanya. Amin. Dia menyegarkan. Itu sebabnya Daud bilang apa? Tenanglah jiwaku, jangan tertekan jiwaku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa? Karena dari jiwa yang tertekan itu, maka secara fisik kita juga akan mengalami kemerosotan. Amin. Jadi penting untuk kita menyegarkan jiwa kita. Kita butuh Yesus dalam hidup kita untuk beri kita kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita tahu bahwa kita ada di posisi di mana kita kehilangan segala-galanya, kita lelah di dalam hidup kita, mari datang kepada Tuhan. Aku lelah Tuhan. Hidupku kenapa begini-begini saja? Aku lelah dalam tugas pekerjaanku. Aku lelah di dalam rumah tanggaku. Aku lelah di dalam pelayananku. Aku lelah di dalam segala hidupku. Datang kepada Tuhan dan Dia akan beri kita kelegaan. Bukankah Tuhan bilang, marilah kepadaku hai semua yang berbeban berat, yuk datang. Kadang-kadang kita sok kuat. Kita enggak mau dengar waktu Tuhan bilang mari kepadaku. Kita sok kuat, loh aku kuat. Kita sok
melihatkan diri kita bahwa kita ini keadaan kita baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya enggak mengalami yang namanya kelelahan di dalam jiwa saya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mengalami kelelahan, apabila kita mengalami yang namanya lelah di dalam jiwa kita, tanpa sengaja ini akan keluar dari setiap hidup kita. Yang pertama, kita akan menghindari pertemuan ibadah-ibadah. Kita mulai menghindari itu. Padahal nyata firman Tuhan bilang bahwa apa? Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani bilang itu kepada kita. Tapi kita sengaja, kita dengan biasa-biasa saja, merasa biasa-biasa saja, kita mulai keluar itu, kita menghindar setiap ibadah-ibadah kita. Bahkan kita mulai mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mengurangi, seperti tadi saya bilang, bahwa tadinya kita rajin berdoa, kita mulai kurangi. Tanpa sengaja itu menjadi kurang dalam hidup kita. Doa kita yang tadinya lama mulai sedikit, dan lama-lama tidak berdoa. Terus apalagi yang akan tanpa sengaja akan ada dalam hidup kita? Timbul pikiran negatif dalam pikiran kita. Kita tidak mau berkomunikasi dengan sesama, bahkan keluarga kita di dalam gereja ini. Bahkan kita menghindar yang namanya ketemu dengan, apalagi kalau kita ketemu dengan pemimpin gereja, pasti kita menghindar, ya enggak? Atau enggak, biasa aja, saya enggak ke gereja tapi saya ketemu Bu Lina biasa aja. Itu alarm bahwa kita ada dalam kelelahan secara jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti kita lihat bahwa terkadang kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja, tapi sesungguhnya coba kalau kita lihat menembus sampai hati dan kita jujur pada diri kita sendiri, kita akan bilang, ya Tuhan, saya lelah. Amin. Gak usah malu, karena lelah itu semua orang mengalaminya. Jadi kita gak usah malu dengan orang-orang, wah nanti kalau saya ngaku saya lemah secara jiwa, saya malu nih sama teman saya. No, semua kita mengalami kelelahan itu. Tapi satu hal Tuhan bilang, datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan, Dia akan beri kita kekuatan yang baru, dan kekuatan yang baru itu akan memulihkan kita seperti air yang mengalir dalam hati kita. Ada kesegaran di sana, ada kembali kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga orang biasa bilangnya, ayo kita bangkitkan kasih mula-mula. Ya enggak? Karena kasih mula-mula itu lebih dahsyat dari sekarang. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat diri kita. Mari kita melihat diri kita dan jujur kepada Tuhan bahwa kita lelah dalam hidup ini. Nantikan Tuhan, karena Dia beri kita kekuatan yang baru, dan kita akan dipimpin oleh gembala itu. Kita tidak menjadi lagi orang-orang yang terlantar di luar sana. Kita mulai berfokus pada apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita tidak berfokus pada apa yang Tuhan inginkan, tapi yang kita inginkan. Sehingga waktu kita tidak mencapai keinginan kita itu, kita menjadi lelah. Lalu kita bilang, Tuhan kok doa saya gak dikabulkan? Padahal Tuhan bilang, kalau kita anak, kita adalah pewaris. Amin. Maka tanpa pewaris itu gak perlu minta. Jangan seperti dua anak yang hilang yang diceritakan dalam Alkitab. Gak usah diminta. Pewaris itu pasti dapat warisan. Jadi berfokuslah pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
dan kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Amin. Yuk kita tunduk kepala. Kita renungkan firman Tuhan yang mungkin singkat dan sederhana ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang bahwa yang sederhana ini akan mempengaruhi hidup kita nanti di surga atau kita hidup di neraka. Yang sederhana itu, yang sudah kita dengar itu, mari kita minta kepada Tuhan. Yuk Tuhan pulihkan aku, Tuhan pulihkan jiwaku, Tuhan pulihkan kelelahanku, beri aku semangat yang baru. Karena aku mau jadi anak-anak yang dituntun oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan waktu kita ada di dalam perjamuan kudus ini, mari ingatlah, karena kelelahan kita itulah Yesus mau datang. Karena kelelahan kita itulah Dia mau berkorban bagi kita. Karena kelelahan itulah Dia mau menebus kita. Siapkan hatimu dan sebentar kita akan dilayani oleh Haleluya Yesus. Bukan dengan barang. Mari kita angkat pujian ini sambil kita dilayani. Ya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan barang yang fana, tapi darah Yesus yang telah memulihkan kita, darah Yesus yang telah memberi kita kekuatan baru. Haleluya Yesus, amin Tuhan, terima kasih. Bukan dengan emas perak, haleluya. Kau menebus diriku oleh segenap hati Dan pengorbanan pengorbananmu, ku telah mati. Haleluya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. adakah di antara kita yang belum dilayani? Kalau tidak ada, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Angkat kedua unsur perjamuan di tanganmu dan kita akan berdoa untuk kedua unsur ini. Bapa di surga, di tangan kami ada anggur dan roti yang melambangkan darah dan daging-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kuduskan kedua unsur tersebut. Hingga waktu kami mengambil bagiannya, kami makan dan minum dari anggur dan roti ini, itu boleh menyatu dalam tubuh jasmani kami. Dan kami mengimani ya Tuhan, darah-Mu dan tubuh-Mu menyatu di dalam kehidupan kami dan memulihkan kami, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sembuhkan kami, sehingga kami yang membutuhkan pemulihan Tuhan pulihkan kami, kami yang lelah di dalam kehidupan kami Tuhan akan segarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkorban bagi kami hari ini dan seterusnya Tuhan. Kami mau saksikan Engkau dalam hidup kami dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami akan masuk di dalam perjamuan kami. Haleluya, amin.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita ada di hadirat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Engkau rela dicambuk, Engkau rela disalibkan demi dosa kami. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari katakan hidup ini mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia Tuhan. Tolong kami biar kami dapat meninggalkannya. Haleluya Yesus. Amin, amin.
kasih. Kau ingini. Amin Bapa. Inilah hidup kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Inilah umat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati mereka. Engkau melihat setiap kelelahan mereka Bapa. Datanglah dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Hingga biarlah hari lepas hari mereka boleh hidup menyenangkan-Mu. Bapa, hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu, umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya pemulihan-Mu turun atas mereka. Atas setiap rumah tangga umat-Mu. Atas setiap pribadi-pribadi jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka dan berkatilah mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang butuh pemulihan Tuhan memulihkan. Dan biarlah Tuhan selalu ada harapan di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kami menyerahkan setiap pelayanan-Mu di tempat ini. Gereja-Mu, pelayanan-pelayanan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani, jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong memberkati Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia Bapa. Turunkanlah hujan pertobatan-Mu Bapa. Hujan pemulihan-Mu terjadi. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kalau akhir-akhir ini terjadi kekeringan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, turunkan hujan-Mu atas Indonesia. Hingga tidak terjadi kekeringan di negeri kami ini Bapa. Kami menyerahkan Indonesia. Kami menyerahkan Jawa Barat. Kami menyerahkan Bogor. Bahkan kami menyerahkan daerah, kecamatan, desa, kelurahan di mana kami tinggal Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan pemilu Tuhan. Biarlah Allah menolong memberkati pemilihan umum yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia Tuhan. Pemimpin yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Karena itu kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Allah turut bekerja di dalam bangsa kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hari ini dan seterusnya Tuhan, kami ada di dalam genggaman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam rumah tanggamu, dan biarlah Tuhan menyertai hidup rumah tanggamu hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita ada saat teduh sebentar. Bapak terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa Terima kasih. Bapa di dalam surga,
Mari kita sesaat ada di hadirat Tuhan.